Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 91, selamanya dan selalu. Yang perlu dilakukan Dion hanyalah mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang teknik budidaya tubuh. Dion merasa ada alasan untuk 3 jalur dalam kultivasi. Sama seperti susunan alkimia, menurutnya mereka tidak harus dipisahkan. Faktanya, dia yakin Anda hanya akan menjadi ahli sejati jika Anda mempraktikkan ketiganya. Namun, meski kebingungan, ada satu hal yang Dion yakini. Budidaya tubuh melibatkan penciptaan garis keturunan Anda sendiri. Misalnya, garis keturunan iblis kilin dalam Dion saat ini pertama kali dibudidayakan oleh seorang ahli kuno jutaan tahun yang lalu, namun masih tetap sekuat ini setelah pengenceran selama beberapa generasi. Tentu saja, itu akan terisi kembali karena beberapa orang di masa depan akan memutuskan untuk juga mengejar budidaya tubuh. Tetapi Dion ragu mereka akan mencapai tingkat yang sama dengan leluhur mereka. Pikiran ini membuat darah Dion mendidih. Setelah aku mewujudkan garis darahku hingga puncaknya, aku akan memasukkan bayi super ke dalam diri Madeline, batinnya sambil tersenyum. Meski begitu, ada banyak hal yang masih membuat Dion khawatir. Ketika kilin dan esensi rusa surgawi sepenuhnya menyatu dengannya. Evolusi apa yang akan terjadi pada garis keturunan tersebut? Apakah garis keturunan hanya tentang meningkatkan kekuatan dan ketertarikan seseorang terhadap kemauan? Bagaimana konstitusi, dan khususnya konstitusi tingkat dewa, terhubung dengan gagasan tentang garis keturunan? Terlepas dari semua yang telah dia baca, Dion masih memiliki banyak pertanyaan yang membara. Dalam sebuah buku yang dibaca Dion tentang konstitusi, dia menemukan bahwa itu pada dasarnya adalah garis keturunan yang diberikan oleh surga. Hampir seperti keinginan dunia persilatan itu sendiri yang tidak ingin pengembangan tubuh menghilang sehingga ia berteriak sekuat tenaga, lihat. Lihatlah betapa kuatnya Anda jika Anda mengikuti cara bela diri yang sebenarnya. Awalnya, Dion tidak terlalu memikirkan hal ini. Namun, semakin dia memikirkan tentang kesempurnaan yang dapat dicapai dalam mengolah tubuh, energi, dan jiwa, semakin dia menyadari bahwa mungkin memang kehendak surga agar hal ini terjadi. Jadi, meskipun Dion tidak memiliki konstitusi tingkat dewa, dia yakin bahwa jika dia menemukan cukup banyak garis keturunan untuk bergabung dengan miliknya, dia akan segera membentuk garis keturunan yang tidak ada bandingannya bahkan dengan 3 konstitusi tingkat dewa teratas itu. Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana teknik kultivasi tubuh tingkat bumi adalah tentang bagaimana melunakkan darah Anda dengan pemahaman Anda tentang kemauan, niat dan doa. Dan dia menjadi lebih bersemangat. Saya sudah sangat beruntung memiliki garis keturunan 2 binatang transenden dalam diri saya. Faktanya, saya mungkin memiliki teman di Little Black yang telah melampaui binatang transenden karena garis keturunannya. Jika saya bisa menggunakan pemahaman saya tentang kemauan untuk lebih melemahkan garis keturunan saya, dan kemudian menggabungkannya dengan binatang tingkat transenden lainnya. Atau bahkan garis keturunan para ahli kuno seperti mereka yang memulai garis keturunan binatang itu dan konstitusi tingkat dewa. Mengapa saya memerlukan panduan budidaya tubuh jelek itu? Dion tersenyum. Dia akhirnya mengerti apa yang perlu dia lakukan. Hancurkan dan bangun kembali jiwanya. Temukan dan gabungkan dengan garis keturunan. Dan mengumpulkan pengetahuan tentang pengembangan energi hingga mampu menciptakan energi yang sesuai dengan dirinya dalam waktu 2 tahun. Dion tersenyum pahit, mudah kan? Yang tersisa hanyalah menemukan teknik yang kuat. Saya telah mencapai keberhasilan kecil pada lapisan pertama teknik gerakan langit. Ini memiliki 3 tingkatan, dan masing-masing dipecah menjadi kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Jadi, saya harus perlahan-lahan meningkatkannya seiring dengan peningkatan kemampuan langit, angin, dan ruang angkasa saya. Untuk menyerang, aku punya pedang dan susunan senjata neraka. Meskipun aku belum mengembangkan teknik pedang apapun karena tidak ada satupun teknik pedang di klan rusa surgawi yang cukup baik mengingat itu bukan keahlian mereka. Aku bisa menandingi lebih banyak teknik pedang tingkat bumi yang digunakan pada tingkat ini semata-mata karena kemampuanku. Pemahaman tentang keinginan pedang. Untuk saat ini, Dion ingin fokus pada teknik bela diri tersebut. Jika dia menemukan sesuatu yang menarik di masa depan, dia akan menggunakannya juga. Namun, memiliki lebih sedikit hal yang Anda kuasai, lebih baik daripada memiliki banyak hal yang hampir tidak Anda pahami. Pedangku, gerakanku, kekuatan tubuhku, dan susunanku. Itu sudah cukup. Mata Madeline perlahan terbuka saat dia merasakan branya terlepas dan kemeja putih yang nyaman menutupi kepalanya. Dia mendongak untuk melihat Dion meluncur ke tempat tidur di sebelahnya dengan senyuman di wajahnya. Madeline kesurupan, sepertinya dia sangat mencintaiku. Bukan karena Madeline meragukan Dion. Hanya saja sebagai manusia, terkadang kamu membutuhkan hal-hal kecil seperti ini agar hatimu bisa beristirahat dengan baik. Dion melepas pakaian Madeline untuk membuatnya nyaman saat dia beristirahat mungkin tampak seperti isyarat kecil, tapi berapa banyak pria yang tidak memanfaatkan kesempatan itu? Berapa banyak pria yang tidak membangunkan Madeline untuk mencoba mendapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri?
Senyuman cerah muncul di wajah Madeline saat dia melihat Dion berguling dan tertidur dengan lembut sebelum dia sendiri tertidur. Hari ini, dan beberapa hari terakhir, nyatanya terasa seperti mimpi. Dia belum pernah mengalami kebahagiaan seperti itu dalam hidupnya. Dari saat dia bangun hingga saat dia meletakkan kepalanya untuk beristirahat, bibir dan wajahnya hampir sakit karena tersenyum, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Sepanjang hidupnya, dia dipandang sebagai pion untuk dimanfaatkan atau dibuang. Meskipun dia tahu bahwa Dion tergila-gila padanya sebagian karena kecantikannya. Dia masih merasakan hubungan mendasar yang mengatakan kepadanya bahwa dia lebih baik mati daripada melihatnya terluka. Dan, kenyataannya dia hampir. Mungkin ada persamaannya. Dunia di luar sana di mana dia tidak pernah bisa melihat wajahnya lagi, dan pikiran itu menghancurkan hatinya. Aku belum punya kesempatan untuk melindungimu. Kamu sangat kuat dan selalu tersenyum apapun yang telah kamu lalui. Aku akan bekerja keras agar aku bisa berdiri di sisimu. Selamanya dan selalu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 92, biarkan aku. Malamnya, Madeline terbangun karena suhu ruangan yang meroket tanpa alasan yang jelas. Hal pertama yang dia perhatikan adalah formasi di sekelilingnya yang sepertinya mencoba mengatur suhu di sekitarnya. Kalau di sini sepanas ini, pasti sepanas apa di luar? Madeline dengan cemas memandang ke arah Dion dan menemukannya mengertakkan gigi dalam diam. Dia sedang duduk bersila di seberang ruangan dengan keringat membasahi tubuh bertelanjang dada. Biasanya Madeline akan menikmati pemandangan ini, namun kini ia hanya diliputi rasa khawatir. Namun, dia tidak mengganggu Dion, mengetahui bahwa dia pasti sedang menjalani semacam kultivasi. Sesuatu yang sangat menyakitkan bahkan bagi Dion untuk menunjukkan rasa sakit yang dia rasakan memerlukan fokus penuhnya. Dia hanya akan mengalihkan perhatiannya dengan berteriak. Bulan musim dingin bersinar melalui danau dan masuk ke dalam ruangan saat napas Dion akhirnya stabil dan rasa sakit menghilang dari wajahnya. Dia mendongak dan menemukan Madeline mengawasinya dengan ekspresi khawatir. Maaf, apakah aku membangunkanmu? Madeline menggelengkan kepalanya, hanya sedikit panas, itu bukan masalah besar. Aku hanya mengkhawatirkanmu, lagi pula aku tidak perlu banyak tidur. Dion tersenyum, menghapus susunan di sekitar Madeline, itu hanya teknik pengembangan jiwa. Meskipun saya menunggu pengembangan energi, saya ingin memulai dengan jiwa saya dan membangun fondasi saya dengan budidaya tubuh. Madeline tampak terkejut, kamu ingin melakukan ketiganya? Saya hanya mendengar orang melakukan dua. Dion mengangguk, saya merasa Anda hanya akan mencapai puncak tertinggi jika Anda berhasil membawa ketiga jalur menuju kesempurnaan. Menurut saya, konstitusi tingkat dewa Anda sebenarnya adalah semacam cheat untuk pengembangan tubuh. Anda hanya perlu memeliharanya dengan buah spiritual yang sesuai dengan konstitusinya. Tuanku telah memberitahuku tentang hal itu sebelumnya. Dengan sedikit rangsangan, apalagi sudah terbangun 100%, tubuh saya akan semakin kuat seiring berjalannya waktu, kata Madeline sambil tersenyum. Dion bangkit dan meregangkan punggungnya. Rendah rusa surgawi itu adalah sesuatu yang lain. Tapi, aku semakin dekat dengan tahap bunga tinggi sekarang. Saya baru berlatih beberapa hari, tetapi saya sudah mendapatkan hasil yang bagus. Karena saya sudah berada di puncak level menengah, saya harus segera melanjutkan. Kemarilah, kata Madeline sambil tersenyum. Dion masih belum bisa melupakan betapa memikatnya dia dengan kaos sederhana. Dia bergidik ketika menyadari dia bahkan tidak memakai celana olahraga lagi. Garis samar celana dalamnya terlihat melalui kemejanya, tapi Dion tidak bisa mengalihkan pandangan dari kaki mulusnya yang panjang. Dia bahkan belum sepenuhnya dewasa. Bukankah aku akan mati kehabisan darah saat dia dewasa? Ini bahkan tidak adil. Dion tersenyum pahit sambil berjalan ke arah Madeline, membiarkannya membawanya ke tempat tidur. Madeline memang sudah lebih tua dari Dion dan sudah berusia 18 tahun, namun hingga saat ini, ia masih tumbuh menjadi tubuh wanitanya. Dia bisa membayangkan seperti apa dia dalam beberapa tahun mendatang. Dion memulai ketika dia merasakan tangan halus Madeline sedikit bergesekan dengan anggota tubuhnya melalui keringatnya. Sebuah bisikan memasuki telinganya yang membuatnya merinding, mengapa kamu tidak membiarkan aku membalas budi? Jangan kira aku tidak menyadari kamu menghindarinya. Suara Dion tercekat di tenggorokannya. Madeline terkikik, tidak apa-apa kalau kecil, aku selalu bisa punya harem. Aku berjanji kamu akan menjadi satu-satunya suamiku. Sisanya hanya akan menjadi selir. Dion tidak tahu harus tertawa atau menangis, terlalu kecil. Ia tahu Madeline hanya bercanda. Sejujurnya, dia mungkin bahkan tidak tahu apa yang dianggap besar dan apa yang dianggap kecil. Tapi, dia tetaplah laki-laki. Dia tidak bisa membiarkan benda-benda ini berbaring begitu saja. Madeline mencium lehernya dengan lembut, bibirnya menelusuri tulang selangkanya. Biarkan aku membantumu sekali ini, katanya lembut. Sebenarnya Dion menghindarinya, tapi bukan karena alasan yang dipikirkan Madeline. Faktanya, Dion tidak pernah terlalu mengkhawatirkan pihaknya.
Dion juga curiga jika dia menyerap darah dari binatang promiscuous lainnya seperti Demon Killin, dia akan bingung apa yang harus dilakukan dengan frustrasi seksualnya. Dia hampir tidak bisa menahannya sampai sekarang, dan dia hanya menyerap 5%. Alasan sebenarnya adalah dia tidak pernah ingin membuat Madeline merasa harus melakukan sesuatu. Dia sudah melalui banyak hal, jadi dia bahkan tidak pernah mencoba berkompromi dengannya ketika dia menyadari dia belum siap untuk berhubungan seks. Bukannya dia tidak berpikir untuk membiarkan wanita itu melayaninya dengan cara lain, hanya saja dia ingin itu menjadi pilihannya. Ditambah lagi, dia menikmati membawanya ke puncaknya juga, itu memberinya kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dion menggigil saat merasakan tangan lembut memainkan tali celana boksernya saat bisikan terus membanjiri telinganya dengan suara manis. Aku suka baumu sekarang. Dion merasakan ciuman lagi di lehernya. Dion ingin menjawab, tapi suaranya terdengar bergemuruh pelan yang nyaris tak terdengar. Itu begitu dalam sehingga wajah Madeline memerah saat dia perlahan menyelipkan tangannya ke dalam sambil melingkarkan kakinya di kaki Dion. Madeline langsung terkejut dengan apa yang disentuhnya, dan segera setelah itu dengan apa yang dilihatnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi ini tidak bisa dianggap kecil, bukan? Madeline terkikik, memahami sesuatu, kamu terlalu mengkhawatirkanku. Suara Dion terlalu lemah untuk diucapkan, jadi dia hanya bisa melingkarkan lengannya di pinggang Madeline dan menciumnya, membiarkan tangannya bergerak perlahan. Itu bisa, pasti dianggap sebagai penyergapan. Suara Dion masih terdengar agak berat. Madeline terkikik, sudah waktunya aku melihatmu bingung tentang sesuatu. Dion tersenyum pahit, itu bahkan bukan aku yang sebenarnya, darah iblis Killin dalam diriku sedang mengamuk. Saat aku menyerapnya lebih banyak di masa depan, aku mungkin akan menghancurkanmu. Tawa ringan Madeline memenuhi ruangan, kalau begitu, kamu hanya perlu membawakanku beberapa saudara perempuan, bukan? Tapi tidak lebih dari 3 lagi, aku tidak ingin berbagi banyak denganmu. Dion menatap gadis di pelukannya dengan penuh tanda tanya. Biasanya kalau dia mengatakan hal itu, dia akan bercanda, apalagi kalau dia menyebut haremnya. Tapi ini tampak berbeda. Yang aku butuhkan hanyalah kamu, kata Dion serius. Madeline bergidik, tapi kemudian senyuman muncul di wajahnya. Saya telah melihat banyak hiburan dunia manusia sekarang. Tampaknya monogami adalah norma sosial di sana. Dion mengangguk, seorang wanita. 1 orang. Begitulah cara kerjanya di sebagian besar tempat di sana. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 93, di mana? Hal ini membuat hati Madeline bergetar karena bahagia. Adalah satu hal jika Dion memilihnya dengan mengetahui bahwa dia dapat memilih lebih banyak di masa depan. Tapi, sepertinya dia benar-benar berencana untuk hanya bersamanya. Di sini berbeda. Adik laki-lakiku sebenarnya adalah anak dari seorang wanita dari keluarga cabang Sapientia yang lebih tinggi. Dia sering ke sana sejak dia lebih tua, jadi kami jarang melihatnya. Tapi, alasanku mengatakan ini adalah karena aku belum pernah melihat ibuku merasa getir karenanya. Saat saya bertanya alasannya, dia memberi saya jawaban konyol tentang perbedaan antara pria dan wanita. Dan bagaimana memasuki hati seorang wanita ketika ada orang lain berarti yang pertama melakukan kesalahan, sedangkan memasuki hati seorang pria ketika ada orang lain berarti hari lain telah berlalu. Madeline terdiam. Dion mengerutkan kening. Dia juga tidak terlalu menyukai jawaban itu. Dia juga tidak menyukai gagasan bahwa pria tidak bisa setia pada wanita lajang. Dia punya banyak pilihan sampai saat ini, bukan? Tapi, Madeline juga masih menjadi ciuman pertamanya. Tapi, menurut saya jawabannya berbeda. Alasan kamu memasuki hatiku adalah karena kamu menyinari cahaya yang sebenarnya tidak ada. Anda kuat, tangguh, dan apa yang telah Anda lalui tidak kurang dari apa yang saya alami, namun kami berdua mencoba yang terbaik meskipun dalam keadaan seperti itu. Kamu peduli padaku dan menghargai perasaanku. Anda berdiri melawan keluarga Pilar untuk saya. Kamu ditikam oleh saudaraku demi aku. Anda mencapai sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh klan dewa lain di benua ini dalam menyembuhkan saya. Sesuatu seperti itu tidak akan pernah bisa ditiru oleh pria lain, tidak peduli betapa menakjubkan atau tampannya dia. Kamu telah mempengaruhiku sedemikian rupa sehingga mustahil bagi pria lain untuk memasuki hatiku. Faktanya, kamu melakukannya dengan begitu mudah sehingga aku yakin kamu akan segera melakukan hal yang sama untuk orang lain. Anda mungkin sudah melakukannya dan bahkan belum berpikir 2 kali. Anda melakukan begitu banyak hal menakjubkan, namun Anda memperlakukannya seolah-olah itu adalah rutinitas. Jadi, aku sedih memikirkan bahwa suatu hari kamu mungkin akan menemukan seorang gadis yang kamu cintai sama seperti kamu mencintaiku. Siapa yang telah Anda pengaruhi, sama seperti Anda terhadap saya. Hanya agar kamu pergi dan menghancurkan sebuah kehidupan sambil merenggut sebagian dari kehidupanmu. Dion menggigil mendengar kata-kata Madeline, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku memilikimu dalam hidupku. Dan, aku tahu bahkan jika aku melarangmu berhubungan dengan wanita lain, kamu akan tetap di sisiku. Tapi,
Jika kamu menghancurkan kehidupan gadis yang kamu cintai, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Saya bahkan tidak perlu mengatakan kepada Anda bahwa saya hanya akan menerima gadis-gadis terbaik sebagai saudara perempuan saya. Karena mengingat pola pikir Anda tentang monogami, saya yakin akan membutuhkan banyak waktu bagi Anda untuk mempertimbangkan yang lain. Kamu tidak perlu keluar dan melakukan hal ini jika kamu tidak mau. Ketahuilah bahwa calon istri tercintamu akan selalu mendukungmu. Dion perlahan duduk dan menarik Madeline ke pangkuannya, perlahan menurunkan tangannya dari pinggang lentur ke pantatnya. Dia mendongak dan menatap tajam ke dalam matanya menyebabkan Madeline gemetar melihat gairah di matanya. Ditambah lagi, jika aku tidak punya bantuan, aku tidak tahu bagaimana aku akan menangani hal yang mengamuk itu sendirian. Suara Madeline dibungkam dengan ciuman penuh gairah. Larangan pelan memenuhi ruangan. Beberapa hari kemudian, dini hari, ratusan calon siswa berdiri di dek kapal pesiar perak tepat di luar gerbang besar Focus Academy yang terbuka. Saya yakin tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk mengikuti ekspedisi ini, bukan? Dari hartamu kamu telah memahami bahwa kami memenuhi persyaratan usia untuk memasuki dunia ini. Klan dewa kami tentu saja akan memberikan kompensasi yang layak kepada Anda. Para tetua tersenyum pahit ketika mereka mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan Elof. Mereka sadar betul bahwa tidak ada kompensasi yang akan diberikan. Dan, mereka tahu betul bahwa harta karun itu memiliki batasan jumlah orang yang bisa diteleportasi masuk dan keluar. Jika mereka mengizinkan anak-anak klan dewa ini masuk, itu berarti mengambil tempat dari orang lain. Kami memahaminya, dan tentu saja kami para tetua yang rendah hati akan selalu melakukan yang terbaik untuk menyenangkan generasi muda. Beri kami waktu untuk membersihkan tempat karena ada batasan berapa banyak yang bisa masuk. Seorang tetua dari Sekte Terikat Bumi berbicara dengan hormat. Sebuah kekekek datang dari Ipsum, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Elof mengangguk dengan sikap angkuh padanya, dimengerti. Kami akan siap ketika dibuka. Seorang pria Asia jangkung dengan penampilan tajam berdiri di dekatnya, menyaksikan para tetua dari faksi lain menjilat, membuang status mereka sebagai tetua. Dia tidak perlu melakukannya karena dia mewakili klan dewa kami. Bahkan tuan muda kedua dari klan Ragnar tidak akan memperlakukannya dengan terlalu tidak hormat jika mengakui hal itu. Kehilangan kesabarannya, tetua dari keluarga cabang kami yang lebih tinggi berjalan maju. Di manakah anak Dion yang berani membunuh anggota keluarga kita? Kenapa dia belum datang? Dia berkata dengan tidak sabar. Para tetua merasakan punggung mereka berkeringat dingin. Berhadapan dengan tekanan dari generasi muda yang berafiliasi dengan klan dewa adalah satu hal. Namun keluarga cabang kami yang lebih tinggi bukan hanya anggota dari aliansi mereka. Bukan kejadian langka bagi mereka untuk menggunakan afiliasi klan dewa untuk menekan mereka. Berurusan dengan begitu banyak hal sekaligus menyusahkan bahkan bagi para tetua yang telah hidup bertahun-tahun. Penatua kami, mohon bersabar. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Love dan S mengangkat alis, Dion Sacharo. Para tetua semakin panik ketika mendengar ini. Tidak mungkin ini berakhir dengan baik. Jika Dion adalah teman dari anggota klan dewa ini, maka hal itu akan menyebabkan perselisihan yang tak terhitung, menempatkan sekte besar tepat di tengah-tengah semuanya. Jika Dion adalah musuh mereka, itu berarti semua harapan untuk menyelamatkannya telah hilang. Tanpa Dion, perwakilan dari sekte besar akan menerima pukulan telak. Mereka tidak mengira Dion bisa menandingi generasi muda sekarang, tapi dia baru berkecimpung di dunia persilatan selama 3 bulan. Jika dia punya lebih banyak waktu untuk berkembang, wilayah mereka akan mendapat manfaat, dan para jenius mereka akan memiliki lebih banyak dorongan untuk berkembang. Tapi sekarang, sepertinya semua harapan telah hilang. Nifeus mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki tingkat kendali tertentu atas tindakan Elof, jika generasi tua kami menginginkan Dion mati, hanya sedikit yang bisa dia lakukan. Kerumunan pelajar yang tadinya ramai kini menjadi sunyi senyap. Setelah tersiar kabar bahwa beberapa dari mereka mungkin kehilangan tempat, mereka marah tetapi tidak sampai menyerang. Bagaimana mereka bisa menyerang anggota klan dewa? Tapi sekarang sepertinya niat membunuh yang kuat datang dari anggota klan dewa, dan itu semua diarahkan ke Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 94, aku tidak keberatan. Satu-satunya suara yang tersisa di kapal pesiar itu hanyalah keringat para tetua yang menetes dan tawa Madeline. Tinju Elof mengepal. Kamu, Dion sepertinya tidak memperhatikan lagi sambil terus berbicara, jadi, kalau karena saya tidak ikut turnamen. Apa hubungannya teman-teman saya dengan itu? Tatapan bertanya-tanya meluncur ke arah para tetua dan generasi muda klan dewa. Tapi, Dion tidak menunggu jawaban. Bagian paling lucunya adalah, Ellie bahkan tidak mendapatkan kuota untuk memasuki dunia, namun badut Darius tetap memanggilnya. Jika aku tidak percaya klan dewa dan keluarga Pilar adalah orang-orang terhormat, aku mungkin berpikir kamu punya sesuatu untukku. Dion tertawa ringan. Dia segera sampai ke tepi kapal pesiar dan melihat kembali ke kerumunan dengan Madeline di sisinya. Tapi, anggap saja kamu benar.
Saya belum berpartisipasi dalam turnamen. Dan, karena Anda sudah memesan tempat-tempat ini untuk waktu yang lama, masuk akal jika seseorang yang tidak melakukan hal itu harus menjadi orang pertama yang diganti. Namun, saya tidak terlalu peduli tentang mana yang adil dan mana yang tidak. Bukan hanya aku dan teman-temanku yang akan masuk, aku juga tidak akan pergi ke klan kami. Tapi, menurutku kalian semua bisa datang ke sini, aku tidak begitu suka dengan apa yang kalian lakukan. Arogan, kamu pikir kamu siapa? Bahkan para tetua tidak bisa mengendalikan diri lagi. Anak laki-laki ini terlalu meremehkan mereka. Sekte rusa surgawi mati karena suatu alasan, apakah menurutnya hantu cukup untuk menghalangi mereka? Dion, kita harus mencabut undangan kita. Selain itu, perwakilanmu di turnamen kontinental tidak diperlukan, kata sesepuh Sekte Pedang Api dengan ekspresi jijik di wajahnya. Apakah kamu berpikir kami akan melindungimu lebih dari yang kami lakukan pada kejeniusan klan dewa? Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan para jenius unggulan kami. Apalagi para jenius mereka. Suara nyaring dari tetua Sekte Pedang Angin membuat kehadirannya terasa saat wajahnya yang keriput bergetar. Dion memiringkan kepalanya dengan bingung. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, aku tidak tahu apakah kamu, orang tua bangka, memiliki terlalu banyak kotoran yang menumpuk di telingamu selama puluhan tahun atau tidak. Tapi aku dengan jelas mengatakan tidak ada pendapatmu yang penting. Para tetua gemetar karena marah, beraninya kamu. Kami, bawa pergi bocah sombong ini. Dia jelas tidak mengerti bahwa orang jenius seperti dia sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit. Singkirkan dia dari pandangan kita. Dengan senang hati, kami Elder mulai berjalan perlahan menuju Dion, menyelimuti kapal pesiar itu dengan auranya. Dion menggelengkan kepalanya karena kecewa, bagi orang yang sudah hidup lama, kamu sungguh bodoh. Ada beberapa alasan mengapa saya akan memasuki dunia warisan tanpa cedera. Kami berhenti. Keyakinan pada suara Dion membuatnya tidak nyaman. Pertama, tunanganku adalah orang jenius pertama di klan Sapientia. Kerumunan itu meledak. Elof mengepalkan tangannya. Dia sudah mengetahui hal ini sejak awal, tapi dia berharap Dion tidak mencoba mengandalkan ini. Para tetua memucat. Mereka tiba-tiba merasa seperti dipermainkan oleh kedua belah pihak, hanya untuk kalah. Es berseru, kau membuatku jijik. Bersembunyi di balik wanita lagi? Pria seperti apa kamu? Apakah kamu bahkan punya bola di antara kedua kakimu? Benar, apakah kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu bersembunyi di belakangnya? Darius mencibir, melihat sebuah peluang. Nyonya Sapientia tampaknya adalah wanita seperti itu. Lebih menghargai apa yang ada di bawah ikat pinggang daripada apa yang ada di hati. Anda tidak dapat memilih pria yang cocok seperti ini. Red mencibir, orang yang lemah, bukankah dia diludahi oleh kita beberapa bulan yang lalu? Saya terkejut saat melihatnya turun dari langit, tapi sayangnya dia masih sangat lemah. Biru sepertinya tidak ingin ditinggalkan. Kami telah pergi untuk sementara waktu karena Tuan melukai kami karena marah. Sudah lama sejak kami berolahraga. Bagaimana kalau kita mengeluarkan tenaga dan memukulinya serta mengambil wanitanya? Tampaknya Darius telah melampiaskan rasa frustrasinya pada Merah dan Biru setelah jamuan makan malam. Tapi, Merah dan Biru tidak pernah tahu kenapa mereka dihukum oleh Darius karena itu adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak pernah dia ceritakan kepada mereka. Karena itu, mereka telah bertindak terlalu jauh, tidak tahu betapa kuatnya Dion. Bagi mereka, bahkan seorang jenius peringkat pertama berada di bawah tuan mereka. Begitulah cara mereka dilatih. Sementara kata-kata Darius dapat dianggap sebagai bentuk kesopanan, Merah dan Biru benar-benar melupakan kalimat ini. Dion berbalik, tatapannya dingin dan auranya berkobar. Apa katamu? Red menyeringai, oh, kamu ingin marah. Kami bilang kami akan membawamu ke, kilatan kita jam terdengar di udara, bergema seperti pedang yang terhunus. Red mengepalkan tunggul lengannya yang berdarah. Blue Rugged, apa yang kamu lakukan? Pedang Ki melolong di udara, membutakan banyak orang yang berani melihatnya. Keheningan tiba-tiba turun. Biru dan Merah telah terbelah menjadi dua, meninggalkan Darius yang gemetar. Kau tahu, aku membiarkanmu hidup terakhir kali. Tapi, sepertinya kamu berpikir aku akan melepaskanmu jika kamu mengolok-olok wanitaku. Sayangnya, saya tidak begitu murah hati. Kamu bisa mati bersama mereka. Tunggu, darah menutupi dek kapal pesiar dan tidak ada satu suara pun yang terdengar selain darah yang mengalir perlahan. Pokoknya, kata Dion dengan senyuman di wajahnya, saya dengan senang hati akan bersembunyi di balik wanita cantik seperti itu. Bagaimana kalau kamu mendapatkan wanita yang kuat jika kamu mampu? Madeline tersenyum. Ia tahu kalau kejadian dengan Darius, Merah dan Biru selalu membebani dirinya. Dia tahu bahwa dia akan selalu mengingat hari itu, tapi, setidaknya sebagian besar rasa malunya telah terhapuskan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun Es mencibir, kamu baru saja membunuh banyak sampah. Selamat, Anda bisa berdiri dengan bangga, sekarang, kerja bagus. Dion tersenyum tipis, jika kamu punya nyali untuk menghadapi kemarahanku yang sebenarnya, kamu akan menghina Madeline.
Lalu kita akan melihat siapa yang sebenarnya sampah. Dion melepaskan keinginan pedangnya sepenuhnya untuk pertama kalinya. Kerumunan takut untuk bergerak, tidak mau diiris oleh siulan ki di udara. Itu, pedang level 7. Para tetua gemetar. Untuk mencapai tingkat seperti itu pada usia itu, tanpa budidaya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seringai es membeku. Jika kamu ingin menguji amarahku, aku tidak keberatan bermain-main denganmu, kata Dion dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 95, kejutan demi kejutan. Tuan muda tampaknya tidak terkejut di permukaan. Jadi, kaulah yang memperhatikanku? Menjadi sangat muda, sepertinya bagian benua ini menyembunyikan bakatnya sendiri juga. Dion tersenyum, kamu berbicara seolah-olah kamu sudah berumur berabad-abad, kamu masih remaja. Kita bisa akur, Pakal tersenyum. Mengapa saya harus berteman dengan orang yang memata-matai saya? Dion mengangkat bahu, jika itu membuatmu merasa lebih baik. Kamu tidak akan tahu aku memperhatikanmu jika aku tidak ingin kamu mengetahuinya. Mata Pakal sedikit menyipit, tapi dia diam saja. Karena kamu ingin pergi ke pembukaan dunia warisan. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Pakal tidak menjawab, malah memilih bertanya, apa yang Anda ketahui tentang situasi ini? Saya tahu klan Pakal Anda kehilangan sesuatu yang berharga. Saya tahu bahwa sesuatu yang berharga adalah teknik pengorbanan darah. Saya juga tahu bahwa klan yang mencurinya ada di sini dan klan yang mencurinya juga ada di sini. Dan, saya juga tahu apakah Anda bertindak atau tidak, siapapun yang diputuskan oleh kedua klan akan mati. Pakal tampak kaget untuk pertama kalinya sejak interaksi mereka dimulai, apakah kita bertindak atau tidak? Apa yang Dion tidak katakan adalah jika bukan karena dia, klan Pakal dan Ragnar tidak akan ada di sini. Sebenarnya keluarga cabang Ragnar memiliki banyak orang idiot di generasi mudanya. Salah satu dari mereka benar-benar menyinggung satu-satunya putri unit penegakan hukum di benua itu. Ava masuk ke Akademi Fokus? Dion menyeringai. Sebenarnya jaringan pembunuh keluarga Sicarius dirahasiakan karena alasan yang jelas. Satu-satunya alasan Arios datang ke Fokus Academy adalah untuk hutan Elfin karena pemahamannya tentang kemauan telah mencapai hambatan yang ingin dia lewati sesegera mungkin. Hal ini menyebabkan adik perempuannya, Ava, datang untuk mencari petunjuk kematiannya. Alasan Fokus Academy tidak mengetahui asal-usul Ava adalah karena nama Sicarius tidak identik dengan pelindung. Faktanya, ayah Ava adalah seorang pria yang naik ke dunia hanya dengan kekuatan kemauannya sendiri. Klan Sicarius yang sebenarnya adalah klan terpencil yang kurang dikenal yang akan beruntung mengirim bahkan satu anggota pun ke sekolah sekecil Fokus Academy. Bagaimana keluarga Storm bisa tahu bahwa anak-anak dari salah satu orang paling berkuasa di benua itu bersedia datang ke tempat seperti itu? Terutama ketika buah-buahan yang ditemukan di hutan Elfin tidak lebih baik dari apa yang bisa disediakan oleh klan Dewa Kerajaan. Tapi, kepala pelindung Sicarius adalah seorang yang eksentrik. Dia percaya bahwa dia hanya akan memanjakan anak-anaknya jika dia memberikan semua yang mereka butuhkan. Selain putrinya, yang dia sayangi, semua putra-putranya pernah berpetualang sendiri-sendiri. Dion membuat koneksi karena beberapa hal. Pertama, dia tahu dia pernah mendengar nama Sicarius sebelumnya setelah dia membaca buku tentang klan Dewa Kerajaan di Pilar Luar. Dia menolaknya saat itu karena alasan yang sama seperti orang lain, mengapa seseorang dengan dukungan seperti itu ada di sini? Alasan kedua atas kecurigaannya adalah cambuk Ava. Dari cara dia menggunakannya, Dion curiga itu bukanlah senjata idealnya. Namun, dia masih menyadari ada sesuatu yang istimewa pada hal itu. Baru setelah dia mempelajari tentang susunan penyembunyian, dia akhirnya menyadari apa yang dia ambil adalah fluktuasi dari susunan itu. Karena aurora bawaannya sudah berada di tahap bunga bawah pada saat dia menyadarinya, tidak mengherankan jika dia merasakannya secara samar. Namun, meskipun itu bukan senjata utamanya, itu sebenarnya adalah senjata tingkat master. Alasan ketiga dan alasan terpenting adalah teknik penyelamatan nyawa yang dia gunakan untuk melarikan diri dari Baal. Teknik seperti itu setidaknya harus tingkat surga. Ditambah dengan fakta bahwa tidak akan ada klan kecil yang memiliki batu jiwa untuk generasi muda mereka dan Dion hanya dapat menyimpulkan bahwa ayah Ava adalah Sicarius paling kuat di benua itu. Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang terkejut ketika dia datang ke sini untuk membuat kekacauan. Begitu dia sampai di sini, mengetahui apa yang terjadi pada putrinya, dia akan mengamuk. Pada saat itu, apakah menurutmu keluarga Ragnar akan lolos dari amarahnya? Pakal tersenyum pahit. Sepertinya kamu sudah merencanakan semua ini. Tidak terlalu, keterlibatan klan Sicarius tidak saya rencanakan. Itu hanya kebetulan saja. Rencanaku yang sebenarnya tidak akan berlaku kecuali variabel yang tidak diketahui ikut berperan. Mata Dion bersinar dengan cahaya dingin sebelum kembali normal. Dia akan menjadi musuh yang cukup merepotkan. Lebih baik jika aku menerima persahabatannya yang lebih luas. Oh, aku bahkan belum memperkenalkan tunanganku yang cantik. Ini Madeline Sapientia, kata Dion sambil tersenyum. Pakal terkejut lagi, Yang.
Jenius pertama dari klan Dewa Sapientia adalah tunanganmu? Madeline tersenyum. Dia senang membawa gengsi bagi Dion. Saya memiliki surga yang menentang keberuntungan, kata Dion sambil tersenyum. Pakal menggelengkan kepalanya untuk memastikan dia masih dalam kenyataan. Aku tidak bermaksud kasar, tapi aku belum pernah mendengar tentangmu. Dari pembicaraan kita dan apa yang terjadi di bawah ini, saya berasumsi Anda adalah Dion Sakaro, tapi saya belum pernah mendengar namanya. Dion melambaikan tangannya, tidak mempedulikan, saya belum terlalu terkenal. Saya adalah penerus sekte Rusa Langit. Gelombang guncangan melanda Pakal. Meskipun banyak yang mungkin tidak memahami pentingnya apa yang baru saja dikatakan Dion, dia memahaminya. Bersedia menimbulkan begitu banyak musuh pada dirinya sendiri tanpa satupun kekhawatiran. Pakal tidak tahu apakah Dion hanyalah seorang idiot yang sombong atau seorang jenius yang pantang menyerah. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jika dia mati, dia hanya akan menjadi idiot. Tapi, jika dia hidup, klan-klan yang telah memulihkan diri dalam kegelapan akan kehabisan tenaga, pikir Pakal. Aku punya satu pertanyaan terakhir untuk ditanyakan padamu sebelum kita turun. Tanyakan saja, kata Dion sambil tersenyum. Karena kamu tahu klanku memiliki teknik jahat. Kenapa kamu bersedia bekerja denganku? Saya dapat dengan jelas melihat rasa jijik di mata Anda ketika Anda menyebutkan teknik ini. Apa yang sedang kamu mainkan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 96, pertanyaan jujur. Dion menggelengkan kepalanya. Teknik tidaklah jahat, hanya orang-orang yang seperti itu. Jika aku bisa melindungi orang yang kucintai, aku akan dengan senang hati menjadi iblis. Saya merasa jijik karena saya menyadari sepenuhnya berapa banyak siswa yang dikorbankan di dunia Elfin demi mendukung pembukaan dunia warisan ini. Namun, saya juga menyadari bahwa klan Pakal Anda telah memiliki teknik ini begitu lama, namun Anda belum melampaui klan dewa lainnya. Tentu, bisa dibilang Anda tidak menginginkan pembalasan dari klan kerajaan. Tapi seniman bela diri macam apa yang tidak mencari kekuasaan karena alasan pengecut seperti itu? Jelas Anda menggunakan teknik ini dalam jumlah sedang dan kemungkinan besar hanya dengan musuh. Jika tidak ada yang lain, sepertinya kamu lebih melindungi teknik ini daripada yang lainnya. Dion berhenti, tidak ingin mengatakan apapun lagi. Dia telah melihat teknik ini dalam ingatan gurunya dan dia sepenuhnya menyadari asal-usulnya. Dia tahu persis betapa kuatnya sebuah klan yang menggunakannya secara bebas dan tanpa kendali. Jika Anda bisa bertahan dari masuknya ki kematian dengan terus-menerus mengisi kembali diri Anda dengan konstitusi tingkat dewa dan darah binatang yang transenden. Bukankah Anda tidak akan terkalahkan? Tapi, marga Pakal tidak melakukan hal itu. Terlepas dari penampilan mereka yang menyeramkan, Dion telah memutuskan untuk mengambil keputusan untuk saat ini. Pakal menatap mata Dion, saya benar-benar menghormati pria ini. Pakal mengulurkan tangannya sambil menjabat tangan Dion dengan kuat. Ayo kita bersenang-senang, ya? Dion berkata sambil nyengir, perlahan-lahan menurunkan dirinya dan Madeline menembus awan dan memasuki salju yang turun perlahan. Dia dengan ringan memegang tangan Madeline. Punggungnya tegak dan matanya tajam, sepertinya sudah waktunya mengacaukan beberapa klan dewa. Setelah menyelidiki Darius, Elof tidak bisa diganggu lagi dengan orang bodoh itu, jadi dia memutuskan untuk main-main dengan teman-teman Dion. Sepertinya karakter Dion ini suka mengelilingi dirinya dengan keindahan. Aku ingin tahu bagaimana perasaan klan Sapientia tentang hal itu, kata Elof sambil menyeringai, mengalihkan pandangan kotornya ke Ava dan Venus. Kau juga tidak boleh bertengkar denganku karena dua hal ini, Elof, kata Es sambil menjilat bibirnya. Ada dua, tidak bisakah kita mencoba satu saja lalu menukarnya? Aku suka caramu berpikir. Ava memasang ekspresi jijik di wajahnya. Ini bukan lagi hutan gelap tanpa ada orang yang bisa membantu. Menamparkan wajah anak laki-laki menjijikkan ini semudah mencabut lencana identitasnya. Tapi ayahnya belum ada di sana, dan meskipun Dion telah berjanji untuk membantunya membunuh Baal, dia tidak yakin apakah ayahnya bisa menghadapi keluarga Storm sendirian. Ava tahu sesuatu yang besar sedang terjadi, tidak sembarang klan bisa menghasilkan pejuang formasi Meridian muda seperti itu. Jadi, dia menahan lidahnya untuk saat ini. Venus memiliki tatapan dingin di matanya. Tapi, dia dengan lembut mengusap kepala kakaknya, menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia mencoba melirik tuannya, tapi sepertinya sesepuh sekte pedang hijau melakukan segala daya untuk menghindari tatapan Venus. Sepertinya klan dewa dipenuhi dengan hal-hal yang menjijikkan. Itu tidak terlalu seperti dewa jika kau bertanya padaku, suara Dion terdengar samar. Dia turun melewati salju dengan tangan Madeline di tangannya. Para siswa dari akademi lain yang baru saja bergabung dengan sekte besar tampak terkejut. Karena belum pernah menghadiri turnamen yang diadakan di Focus Academy, mereka tidak tahu siapa Dion. Tapi, bagaimana bisa mereka mengabaikan kecantikan di sisinya? Dasar brengsek. Suhunya di bawah nol dan dia tidak mengenakan kemeja? Apa yang dia coba buktikan? Bagaimana kecantikan surgawi bisa berkumpul dengannya? Ini konyol. Di tengah kerumunan, Lehabim dan Hashim menikmati kemalangan Dion,
namun kini yang mereka rasakan hanyalah kemarahan. Anak ini, lagi, beraninya dia memegang tangan sang dewi? Pakailah baju, dasar cabul. Jessica menggelengkan kepalanya, melihat Hashim dan Lehabim meneriaki Dion seolah dia sedang memperhatikan. Tak satu pun dari kalian berdua yang mengenakan kemeja, munafik. Seorang anak laki-laki gemuk dan bulat berkata, jangan lihat, sayangku. Dia mencoba merayumu. Jessica menamparkan bagian belakang kepala Orbis, kalau begitu biarkan dia merayuku. Orbis merasakan keluhan yang tak ada habisnya. Bukankah kamu jatuh cinta pada Madeline? Omong kosong macam apa ini? Wajah tetua dari klan kami memerah karena marah, begitu pula wajah Elof dan Es. Suaranya menggelegar di antara kerumunan. Bagus, bagus. Sekarang Anda di sini, jangan bermimpi memasuki dunia warisan. Anda akan mengikuti saya kembali ke klan untuk diinterogasi. Cahaya menyeramkan di matanya. Tidak, terima kasih, aku baik-baik saja. Dion mengabaikan yang lebih tua, mendarat di dek kapal pesiar sambil berjalan menuju para tetua. Kemarahan kami Elder meledak, dia baru saja hendak menyerang ketika dia mendengar suara samar. Apakah kamu ingin menjadi lumpuh seperti orang tua menyedihkan lainnya? Saya mengakhiri peluangnya untuk membunuh saya dengan jentikan pergelangan tangan saya. Apa kamu pikir aku tidak bisa melakukan hal yang sama padamu? Para ahli pengumpulan esensi mungkin juga menjadi domba yang akan disembelih bagi saya. Niat membunuh yang kental mengalir keluar dari Dion saat dia melirik ke arah yang lebih tua, menyebabkan pria parubaya itu menggigil. Elof dan Es berpegangan tangan, tapi kemudian santai saat memikirkan sesuatu. Kami meminta maaf kepada penerus klan Rusa Surgawi. Tapi, tempat kami telah dikonfirmasi oleh para tetua sekte besar untuk sementara waktu sekarang. Saya mendengar Anda tidak berpartisipasi dalam turnamen untuk mendapatkan tempat, masuk akal jika karena ada kesalahan, Andalah yang harus dikeluarkan. Akan lebih adil kalau seperti itu. Para tetua menggelengkan kepala setuju, tidak ingin menentang Elof. Ah, aku mengerti, kata Dion sambil terkekeh. Tatapan Madeline dingin, tetapi dia tahu Dion tidak akan pernah membiarkan dirinya dimanfaatkan. Bagus, karena Anda mengerti, mungkin yang terbaik bagi semua orang jika Anda tetap di sini. Sebagai kompromi dan penghormatan terhadap klan dewa kami, alih-alih mendatangi mereka, mungkin mereka bisa mendatangi Anda. Dengan begitu, akan ada saksi. Dan proses pemeriksaan Anda juga bisa seadil-adilnya, kata Elof sambil tersenyum, saya yakin Anda juga mengerti kan, Lady Sapientia? Dion menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi, Elof menggigil, merasakan sesuatu di dalamnya. Saya mengerti. Jadi ada kesalahan kuota. Tapi aku punya pertanyaan. Apa yang mungkin perlu ditanyakan? Kupikir orang biasanya buang air besar, kenapa kamu melakukannya dengan mulutmu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 97, aku tidak keberatan. Satu-satunya suara yang tersisa di kapal pesiar itu hanyalah keringat para tetua yang menetes dan tawa Madeline. Tinju Elof mengepal. Kamu, Dion sepertinya tidak memperhatikan lagi sambil terus berbicara, jadi, kalau karena saya tidak ikut turnamen. Apa hubungannya teman-teman saya dengan itu? Tatapan bertanya-tanya meluncur ke arah para tetua dan generasi muda klan dewa. Tapi, Dion tidak menunggu jawaban. Bagian paling lucunya adalah, Ellie bahkan tidak mendapatkan kuota untuk memasuki dunia, namun badut Darius tetap memanggilnya. Jika aku tidak percaya klan dewa dan keluarga Pilar adalah orang-orang terhormat, aku mungkin berpikir kamu punya sesuatu untukku. Dion tertawa ringan. Dia segera sampai ke tepi kapal pesiar dan melihat kembali ke kerumunan dengan Madeline di sisinya. Tapi, anggap saja kamu benar. Saya belum berpartisipasi dalam turnamen. Dan, karena Anda sudah memesan tempat-tempat ini untuk waktu yang lama, masuk akal jika seseorang yang tidak melakukan hal itu harus menjadi orang pertama yang diganti. Namun, saya tidak terlalu peduli tentang mana yang adil dan mana yang tidak. Bukan hanya aku dan teman-temanku yang akan masuk, aku juga tidak akan pergi ke klan kami. Tapi, menurutku kalian semua bisa datang ke sini, aku tidak begitu suka dengan apa yang kalian lakukan. Arogan, kamu pikir kamu siapa? Bahkan para tetua tidak bisa mengendalikan diri lagi. Anak laki-laki ini terlalu meremehkan mereka. Sekte Rusa Surgawi mati karena suatu alasan, apakah menurutnya hantu cukup untuk menghalangi mereka? Dion, kita harus mencabut undangan kita. Selain itu, perwakilanmu di turnamen kontinental tidak diperlukan, kata sesepuh Sekte Pedang Api dengan ekspresi jijik di wajahnya. Apakah kamu berpikir kami akan melindungimu lebih dari yang kami lakukan pada kejeniusan klan dewa? Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan para jenius unggulan kami. Apalagi para jenius mereka. Suara nyaring dari tetua Sekte Pedang Angin membuat kehadirannya terasa saat wajahnya yang keriput bergetar. Dion memiringkan kepalanya dengan bingung. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, aku tidak tahu apakah kamu, orang tua bangka, memiliki terlalu banyak kotoran yang menumpuk di telingamu selama puluhan tahun atau tidak. Tapi aku dengan jelas mengatakan tidak ada pendapatmu yang penting. Para tetua gemetar karena marah, beraninya kamu.
Kami, bawa pergi bocah sombong ini. Dia jelas tidak mengerti bahwa orang jenius seperti dia sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit. Singkirkan dia dari pandangan kita. Dengan senang hati, kami Elder mulai berjalan perlahan menuju Dion, menyelimuti kapal pesiar itu dengan auranya. Dion menggelengkan kepalanya karena kecewa, bagi orang yang sudah hidup lama, kamu sungguh bodoh. Ada beberapa alasan mengapa saya akan memasuki dunia warisan tanpa cedera. Kami berhenti. Keyakinan pada suara Dion membuatnya tidak nyaman. Pertama, tunanganku adalah orang jenius pertama di klan Sapientia. Kerumunan itu meledak. Elof mengepalkan tangannya. Dia sudah mengetahui hal ini sejak awal, tapi dia berharap Dion tidak mencoba mengandalkan ini. Para tetua memucat. Mereka tiba-tiba merasa seperti dipermainkan oleh kedua belah pihak, hanya untuk kalah. Es berseru, kau membuatku jijik. Bersembunyi di balik wanita lagi? Pria seperti apa kamu? Apakah kamu bahkan punya bola di antara kedua kakimu? Benar, apakah kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu bersembunyi di belakangnya? Darius mencibir, melihat sebuah peluang. Nyonya Sapientia tampaknya adalah wanita seperti itu. Lebih menghargai apa yang ada di bawah ikat pinggang daripada apa yang ada di hati. Anda tidak dapat memilih pria yang cocok seperti ini. Red mencibir, orang yang lemah, bukankah dia diludahi oleh kita beberapa bulan yang lalu? Saya terkejut saat melihatnya turun dari langit, tapi sayangnya dia masih sangat lemah. Biru sepertinya tidak ingin ditinggalkan. Kami telah pergi untuk sementara waktu karena Tuan melukai kami karena marah. Sudah lama sejak kami berolahraga. Bagaimana kalau kita mengeluarkan tenaga dan memukulinya serta mengambil wanitanya? Tampaknya Darius telah melampiaskan rasa frustrasinya pada Merah dan Biru setelah jamuan makan malam. Tapi, Merah dan Biru tidak pernah tahu kenapa mereka dihukum oleh Darius karena itu adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak pernah dia ceritakan kepada mereka. Karena itu, mereka telah bertindak terlalu jauh, tidak tahu betapa kuatnya Dion. Bagi mereka, bahkan seorang jenius peringkat pertama berada di bawah tuan mereka. Begitulah cara mereka dilatih. Sementara kata-kata Darius dapat dianggap sebagai bentuk kesopanan, Merah dan Biru benar-benar melupakan kalimat ini. Dion berbalik, tatapannya dingin dan auranya berkobar. Apa katamu? Red menyeringai, oh, kamu ingin marah. Kami bilang kami akan membawamu ke, kilatan kita jam terdengar di udara, bergema seperti pedang yang terhunus. Red mengepalkan tunggul lengannya yang berdarah. Blue Rugged, apa yang kamu lakukan? Pedangki melolong di udara, membutakan banyak orang yang berani melihatnya. Keheningan tiba-tiba turun. Biru dan Merah telah terbelah menjadi dua, meninggalkan Darius yang gemetar. Kau tahu, aku membiarkanmu hidup terakhir kali. Tapi, sepertinya kamu berpikir aku akan melepaskanmu jika kamu mengolok-olok wanitaku. Sayangnya, saya tidak begitu murah hati. Kamu bisa mati bersama mereka. Tunggu, darah menutupi dek kapal pesiar dan tidak ada satu suara pun yang terdengar selain darah yang mengalir perlahan. Pokoknya, kata Dion dengan senyuman di wajahnya, saya dengan senang hati akan bersembunyi di balik wanita cantik seperti itu. Bagaimana kalau kamu mendapatkan wanita yang kuat jika kamu mampu? Madeline tersenyum. Ia tahu kalau kejadian dengan Darius, Merah dan Biru selalu membebani dirinya. Dia tahu bahwa dia akan selalu mengingat hari itu, tapi, setidaknya sebagian besar rasa malunya telah terhapuskan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun Es mencibir, kamu baru saja membunuh banyak sampah. Selamat, Anda bisa berdiri dengan bangga, sekarang, kerja bagus. Dion tersenyum tipis, jika kamu punya nyali untuk menghadapi kemarahanku yang sebenarnya, kamu akan menghina Madeline. Lalu kita akan melihat siapa yang sebenarnya sampah. Dion melepaskan keinginan pedangnya sepenuhnya untuk pertama kalinya. Kerumunan takut untuk bergerak, tidak mau diiris oleh siulan ki di udara. Itu, pedang level 7. Para tetua gemetar. Untuk mencapai tingkat seperti itu pada usia itu, tanpa budidaya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seringai Es membeku. Jika kamu ingin menguji amarahku, aku tidak keberatan bermain-main denganmu, kata Dion dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 98 alasan. Bukannya Es sendiri tidak memiliki pemahaman yang baik tentang keinginan, tetapi dia tahu betul bahwa ketika dia seusia Dion, dia jauh dari level ini. Itu hanya surat wasiat level 7, menurutmu itu cukup bang? Apakah itu wasiat tipe kemurnian? Ruang akan, angin akan. Apakah itu, waktu akan? Orbis gemetar, dia membuka kunci kristalnya ke tingkat seperti itu. Andai saja dia berada di sekte kita yang terikat bumi, ahli kristal akan sangat langka. Alasan kedua aku tidak peduli dengan pendapatmu adalah karena aku jenius kemanapun aku pergi. Saya tidak membutuhkan sekte Anda. Dan saya juga tidak peduli untuk mewakili Anda lagi. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk, aku akan pergi dan bergabung dengan sekte yang lebih kuat darimu dengan peringatan bahwa mereka akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Para tetua gemetar. Mereka tahu bahwa mereka lebih kuat dari Dion.
Tapi, mereka telah menyaksikan salah satu tetua klan kami menjadi cacat di depan mata mereka. Bahkan jika mereka mengetahui bahwa Dion hanya memiliki satu pil yang tersisa, siapa yang akan mereka korbankan terlebih dahulu? Ditambah lagi, jika itu adalah kabut pil. Bukankah dia akan mampu melumpuhkan banyak pil sekaligus? Tapi, untuk memahami 5 keinginan, hanya para jenius tingkat puncak dari klan dewa yang akan melakukan hal seperti itu. Pakar atau jenius normal akan memahami paling banyak 2, mungkin 3. Oliver berdiri di tengah kerumunan, tersenyum pada kakak iparnya dan berkata, sepertinya aku tidak perlu lagi melindungi adik perempuanku. Ah, tapi alasan-alasan ini tidak penting. Sejujurnya, saya berbicara omong kosong. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Kerumunan memandang Dion dengan bingung. Alasannya adalah, alasan ketiga jauh lebih penting daripada 2 alasan pertama. Pakal, berapa lama kamu akan menghabiskan waktu di sana? Dion berteriak ke langit. Sebuah perahu hitam terbang dengan topeng maya terpasang di kemudinya perlahan turun. Elof terhuyung, Katmael Pakal. Anggota keluarga Storm membeku, keringat mulai menutupi punggung mereka. Siapapun yang mengetahui cerita di balik klan Ragnar dan Pakal pasti tahu persis apa yang dimaksud Dion. Penampilan anggota klan Pakal dan kulit mereka yang agak merah bahkan lebih mencolok dibandingkan rambut pirang dan mata biru klan Ragnar. Para tetua gemetar, dia tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dengan satu gerakan sederhana, Dion telah memberitahu keluarga Storm, Ragnar, dan Pilar bahwa nasib mereka ada di telapak tangannya. Dengan satu kalimat, setiap siswa di sini akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dunia Elfin, lalu semua klan dan keluarga yang kehilangan generasi mudanya yang jenius akan berperang. Pelindung keluarga Sicarius tidak akan pernah membiarkan genosida massal seperti itu dibiarkan terjadi. Terutama jika tujuannya adalah untuk melanggar batas kekuatan klan Dewa Kerajaan. Dengan satu kalimat Dion dapat mengungkap identitas sebenarnya dari keluarga Storm dan menghilangkan keraguan Elof harus pindah. Dengan satu gerakan, Dion memperjelas satu hal, pendapat Tur tidak berarti apa-apa bagi saya. Ups, aku melakukan kesalahan. Sebenarnya ada alasan lain, kata Dion sambil tersenyum. Anggota yang terkena dampak gerakan Dion memucat. Apalagi yang bisa terjadi? Oh, tidak banyak, kata Dion sambil terkekeh, saya rasa saya akan merahasiakan yang ini. Tidak apa-apa jika aku membiarkan kalian sedikit berkeringat. Dion mendongak dan mengangguk ke Pakal. Ngomong-ngomong temanku akan ikut denganku. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak. Tentu saja, para tetua sekali lagi menjadi penjilat. Tapi, mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Mereka tahu bahwa begitu Dion dan temannya keluar dari dunia, mereka harus melakukan segala daya untuk membunuh mereka. Mereka tidak bisa membiarkan hal ini dikomunikasikan. Mereka berharap dengan semua yang mereka miliki bahwa mereka akan mati di dunia sebelum mereka harus bertindak sendiri. Untungnya, mereka lega melihat anggota keluarga Storm bersemangat dengan niat membunuh yang kuat. Selain itu, mereka juga tahu bahwa para jenius unggulan mereka hanya ingin membunuh Dion karena hubungannya dengan Madeline. Ditambah lagi, karena dia telah menyinggung Elof dan Es, mereka tahu kemungkinan Dion untuk bertahan hidup hampir nol. Keluarga Storm berpikir untuk pergi dan melarikan diri jauh. Tapi, mereka telah menginvestasikan segalanya untuk pembukaan dunia ini. Pembangunan bertahun-tahun, pengorbanan darah, ditambah ribuan nyawa dari dunia Elfin, hanya untuk ini. Jika mereka tidak mendapatkan warisan, bukankah semuanya akan sia-sia? Di belakang kerumunan, niat membunuh yang samar bisa dirasakan saat Chen Glei menyaksikan adegan itu terjadi. Dion bahkan tidak melihat ke arahnya, kamu pikir aku sudah melupakanmu? Anda berdiri melawan saya di puncak Patianeva. Anda membantu membunuh saya. Anda berdiri diam di pesta pernikahan palsu itu. Bahkan jika kamu tidak datang untukku, aku akan datang untukmu. Chen Glei tidak tahu apa yang dipikirkan Dion. Tapi, yang Dion tidak tahu adalah bahwa Chen Glei memiliki harta karun yang membuat segala sesuatu yang dianggap Dion tidak penting. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Baiklah, sekarang semuanya sudah beres, bukalah. Kami menunggu dengan sabar loh. Dion melambai pada Ava, Ellie dan Venus, mengabaikan para tetua. Menggunakan niat angin, Dion berbisik kepada Ava, ayahmu sedang dalam perjalanan, kan? Ava memandang Dion dengan heran, tapi dia mengangguk. Bagus. Saya lebih memilih untuk bersiap secara berlebihan daripada di bawah. Kemudian, Dion berbicara dengan keras. Kamu masih belum berkultivasi, Madeline, jadi kamu tidak bisa ikut denganku. Tuanmu tentu saja akan melindungimu. Aku tidak ingin kamu tinggal di sini, akan berbahaya jika kita keluar. Dari pemahaman saya, sebenarnya dunia hanya akan terbuka selama 1 jam, hanya saja waktu di dalamnya terdistorsi. Pada saat itu, Anda harus berada jauh. Oke, Dion dengan lembut menyentuh pipi Madeline. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 99, benar? Madeline mengangguk. Dia tidak mau, tapi dia tahu bahwa yang dia miliki hanyalah kemauan musik level 9, karena penyakitnya,
dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mempelajari yang lain. Meski kuat, dia tidak memiliki kultivasi untuk mempertahankan teknik gerakan atau serangan lainnya. Lebih baik dia tidak menambah kekhawatiran Dion. Di masa depan, jika kamu berani mengusirku saat aku bisa berdiri di sisimu, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Dion tersenyum dan mencium keningnya. Tentu saja. Para jenius yang diunggulkan gemetar karena marah menyaksikan adegan ini terjadi. Menggunakan kemauan angin lagi, Dion memberikan cincin spasial tingkat praktisi ke Madeline. Aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu denganmu lagi, tapi aku tidak ingin kamu khawatir, jadi, aku meninggalkan beberapa hal untukmu. Di dalamnya, ada perangkat komunikasi yang saya buat yang memperkuat teknologi manusia dengan batu dao. Mengingat kita mungkin terpisah jutaan mil, saya ingin memastikan adanya dorongan yang tepat. Dengan menggunakannya, kamu bisa menulis surat kepadaku kapanpun kamu mau. Kamu terlalu mengkhawatirkanku, jadi, kupikir aku akan membuatkan ini untukmu. Pastikan Anda tidak mencoba menyerap kekuatan dari batu, tubuh kita tidak akan cukup kuat untuk itu sampai kita menembus tahap surgawi dan memasuki tahap formasi dao. Jika saya tidak menjawab, ketahuilah bahwa itu karena saya telah menemukan alasan untuk menggunakan sisa batu doa yang saya miliki. Dion menjelaskan hal-hal ini dengan ringan, tetapi jika orang lain mengetahui keberhasilannya, mereka akan terkejut. Penggabungan teknologi dan budidaya adalah sesuatu yang membuat Libro menolak menanyakan Dion. Namun, tampaknya dalam beberapa bulan ini, setelah memperluas pengetahuannya tentang dunia kultivasi, Dion sendiri telah mampu menemukan jalan ke depan. Tapi, Dion tidak terlalu terkejut dengan kesuksesannya. Siapa di dunia kultivasi ini yang bisa memahami teknologi lebih baik dari dirinya? Itu hanya masalah waktu saja. Tentang hal-hal lain di dalam. Saya menduga Delia memiliki konstitusi tingkat dewa karena saya menyaksikan transformasinya pada upacara pembukaan. Dia seperti adik perempuanmu, jadi dia juga adik perempuan bagiku. Saya 60% yakin dia memiliki konstitusi Ratu Es atau neraka es tak terbatas. Akan lebih baik jika dia memiliki yang kedua, maka dia akan memiliki konstitusi tingkat dewa 10 teratas juga. Akhirnya, saya juga meninggalkan Anda teknik kultivasi yang sempurna untuk Anda serta beberapa teknik. Dion tersenyum, selama Anda merasakan kehendak surgawi yang saya tinggalkan di dalam diri Anda. Saya hidup dan saya melakukan yang terbaik untuk itu. Kembali kepadamu secepat mungkin. Kebetulan Aurora Fire Lily yang kuberikan padamu terbakar abis, hal itu seharusnya tidak terjadi lagi. Madeline tersipu ketika Dion menyebutkan keinginan surgawi, tapi masih mengangguk. Oh, dan bawalah Ellie bersamamu, aku tidak ingin dia terjebak secara tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, formasi besar rusa surgawi muncul. Dia membantu Madeline dan Ellie saat lubang hitam muncul, menggelapkan langit. Setelah memeluk Madeline untuk terakhir kalinya dan tersenyum kepada Ellie, dia melambai saat mereka menghilang di langit. Dion berdiri bersama Katmael, Ava dan Venus, menyaksikan Madeline dan Ellie terbang. Berbalik, Dion melihat ke arah formasi pembukaan dunia warisan dengan mata bersinar. Dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat di belakangnya, tapi itu hanya membuat darahnya semakin mendidih. Aku akan menjadikan seluruh dunia persilatan ini milikku. Anda ingin saya merasakannya, bukan, Bu? Akan kutunjukkan padamu betapa berbaktinya aku. Lihat aku berdiri tegak, Dion. Meskipun aku berjanji untuk tidak secara aktif mencoba membunuhmu, aku juga tidak akan membantumu, ucap Caitlem dengan suara acuh tak acuh. Dion menyeringai. Saya tidak mengharapkan apapun kurang dari itu. Dion menoleh ke Ava dan Venus, saya juga bisa mengirim kalian berdua pergi. Mereka tidak akan berani melakukan apapun selama saya di sini. Begitu kita masuk, kita akan dipisahkan secara acak dan aku tidak akan bisa melindungimu. Venus tampak seperti sedang melamun, tapi Ava menatap langsung ke mata Dion. Kamu tahu apa yang terjadi dengan kakakku, kan? Maksud saya bukan dia dibunuh, maksud saya siapa yang membunuhnya dan mengapa? Dion mengangguk. Tidaklah cerdas bagi salah satu dari kita untuk masuk. Lebih baik jika kamu menunggu ayahku bersamaku. Mengingat bagaimana kamu telah membantuku, dia akan melindungimu. Dion menggelengkan kepalanya, dan seringai muncul di wajahnya, saya benar-benar ingin melihat betapa hebatnya para jenius ini. Jika saya berhenti karena sedikit bahaya, saya akan mengecewakan banyak orang. Ava menatap Dion dengan tajam tetapi hanya bisa menghela nafas ketika melihat tekadnya. Tanpa memberi Venus pilihan, Ava menggenggam sebuah bola di tangannya. Keduanya menghilang. Dion mengangkat alisnya, melihat ke tempat yang baru saja mereka datangi sebelum tersenyum pada ruang yang tampaknya kosong. Dion melompat ke barisan yang mengangkat dirinya ke pintu masuk lubang hitam. Punggungnya tegak saat otot-ototnya bergetar karena kegembiraan. Pedang yang diikatkan di punggungnya bergetar bersamanya, hampir bersemangat karena tuannya sama gilanya. Aura iblis muncul dari Dion saat sisik hitamnya yang tertutup kristal memudar dan menghilang. Rumunan merasa menggigil ketika mereka melihat ke arah punggungnya, tangan mereka tanpa sadar mengepal.
Di saat yang sama, para jenius merasakan hati mereka membara karena niat bertarung. Ruar, raungan itu mengguncang langit, ki iblis yang perkasa melonjak menuju awan di atas. Gambar ilusi besar dari iblis kilin muncul di belakang Dion. Mereka yang berkultivasi lebih lemah segera pingsan, tidak mampu mengendalikan aliran energi mereka sendiri di bawah tekanan yang diberikan jiwa Dion. Dion memiringkan kepalanya ke belakang dengan cara yang hampir jahat, seringai di wajahnya mencerminkan gigi putihnya yang berkilauan. Matanya menghitam karena warna coklatnya, pedangnya bersinar dengan aura merah tua, hampir seperti darah yang menetes. Aku menentang kalian semua, kan? Kalian semua ingin membunuhku, datanglah. Dion melompat ke dalam lubang hitam tanpa ragu-ragu, menghilang ke dunia yang tidak dikenal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 100, nyanyian rohani gelap. Dion muncul di dunia kegelapan. Satu-satunya cahaya datang dari retakan tanah di bawah kakinya yang tampak bersinar merah darah. Langit tidak memiliki bintang, hanya ada garis samar sebuah menara di kejauhan yang memancarkan warna merahnya sendiri. Udara terasa berat, dan perasaan bahaya membuat bulu kuduk Dion berdiri. Ruang di sekelilingnya dipenuhi dengan apa yang tampak seperti garis-garis pepohonan. Namun, ketika Dion menggunakan auroranya untuk memeriksanya, dia terkejut saat mengetahui bahwa aurora tersebut terbuat dari tulang hangus yang menjulang sedemikian tinggi sehingga bahkan dengan bantuan aurora miliknya, Dion tidak dapat melihat puncaknya. Jika bukan karena mereka begitu kurus dan jarang, dia tidak akan pernah melihat menara itu dari kejauhan. Dunia macam apa ini? Dari ingatan tuannya, Dion menyadari sepenuhnya bahwa setiap dunia warisan yang ditinggalkan oleh seorang ahli berbeda-beda. Namun, ada satu hal yang tetap sama, masing-masing adalah ujian untuk menemukan penerus terbaik. Agar dunia ini menjadi begitu gelap dan haus darah. Ahli macam apa yang menciptakannya? Dion segera memutuskan untuk melakukan perjalanan di atas pohon tulang yang hangus. Dengan keunggulan matanya dalam kegelapan, dia tidak perlu bergantung pada tanah yang bersinar. Dia tidak bisa memastikan apakah para jenius lainnya memiliki harta karun yang meningkatkan penglihatan, jadi dia masih perlu mengambil tindakan pencegahan. Selain itu, dia harus menahan diri untuk tidak menggunakan arai tersebut terlalu mencolok di dunia yang begitu gelap. Taruhan terbaik untuk saat ini adalah mencapai menara. Ruar, Dion membeku di atas dahan tipis, menahan napas. Beberapa ratus meter di sebelah kanan Dion, dia mendengar seekor binatang mengerikan menabrak ke arahnya. Dion tersenyum pahit, tentu saja mereka tidak akan membiarkannya semudah itu. Pohon-pohon tulang yang hangus patah saat makhluk besar bergegas menuju Dion. Menjijikkan, kepalanya terlalu besar untuk tubuhnya yang tingginya 4 meter, memancarkan warna abu-abu yang menyakitkan. Tubuhnya telanjang dan ditutupi kulit pucat. Ia berlari dengan keempat kakinya, membawa pedang yang patah di banyak tempat di sepanjang tepinya, memberikan kesan menyeramkan. Tapi, yang paling mengejutkan adalah wajahnya yang botak dan mirip manusia. Dion melompat sebelum makhluk itu dapat mematahkan pohon tempat dia berdiri, mengambil pedangnya dari punggungnya dan menggenggam dahan pohon yang berdekatan. Dion menunduk ketika makhluk itu mengamuk padanya, "Karena kamu ingin mati, kurasa aku harus membantumu?" Dion tidak mau mengambil risiko, menebas dengan kekuatan penuhnya. Raungan binatang itu melukiskan gambaran kesakitan yang menyiksa. Itu sangat keras dan kasar sehingga Dion hampir merasa kasihan karenanya. Dia segera melepaskan dahan itu, jatuh ke arah makhluk yang terluka itu. Langkah Dion melintas, mengeksekusi teknik gerakan surgawinya dan muncul tepat di bawah leher makhluk itu dan langsung mengiris ke atas. Dion melompat mundur menyaksikan makhluk itu menggeliat di tanah, kehilangan darah dengan cepat. Benda apa itu? Itu hanya berada di puncak tahap dasar. Tapi sebenarnya aku perlu menggunakan pedangku untuk membunuhnya. Apa yang terjadi? Dion tidak sempat berpikir karena semakin banyak suara gemuruh terdengar di sekelilingnya. Tanah bergemuruh saat makhluk yang semakin besar mulai berlari ke arahnya. Dion tersenyum pahit, bagaimana mungkin saya tidak menggunakan arai dan melakukan ini pada saat yang sama. Dion membeku ketika lagu sedih mulai dinyanyikan oleh makhluk-makhluk itu. Itu menggelitik gendang telinganya, memetik dawai hatinya dengan melodi yang khusyuk. Dia merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam keadaan misterius, darahnya terpompa dengan deras. Kegelapan menguasai segalanya, darah merembes ke tanah yang kuat membunuh yang lemah dan berdiri tegak sedangkan yang malang dibungkam tanpa suara orang bijak dari kerajaan iblis adalah yang tertinggi. Tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya, tak tertandingi dan tanpa cacat, abadi dan terhormat. Dia meninggalkan warisannya hanya untuk mereka yang jahat seperti dia, hanya mereka yang kejam dan tidak berperasaan. Singkirkan rasa kemanusiaanmu demi kekuatan, basahi tanah dengan darah musuhmu, tanamkan benih kehidupan Anda di dalamnya menjadi orang bijak berikutnya dari kerajaan iblis. Dion hendak menebas dan membunuh makhluk berikutnya, tapi dia merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Dia menggelengkan kepalanya. Ada yang salah. Makhluk mirip manusia, seorang bijak namun juga iblis. Singkirkan kemanusiaan.
Darah di tanah? Apa-apaan? Dion melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi orang lain. Dia segera berlari ke arah makhluk yang sekarat itu dan memompa sebanyak mungkin aurora dan keinginan surgawi ke dalamnya. Jauh lebih sulit menyembuhkan makhluk ini daripada menyembuhkan Ellie karena budidayanya jauh lebih tinggi daripada Ellie. Namun, bahkan di luar dugaan Dion, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Perlahan-lahan, makhluk yang tadinya jelek itu menjadi seorang pemuda. Luka di lehernya perlahan menutup saat Dion menghabiskan lebih banyak uang untuk menyembuhkannya. Dion tiba-tiba merasa marah. Seolah-olah seseorang sedang mencoba menggiringnya. Bukan hanya itu saja, melainkan fakta bahwa itu sebenarnya bertujuan untuk membuatnya melakukan tindakan keji seperti itu. Kau ingin aku membuang kemanusiaanku hanya demi kekuatan yang sangat kecil ini? Anda memenjarakan orang-orang dalam kegelapan yang ditinggalkan Tuhan ini? Berapa lama tepatnya? Namun, kamu memiliki keberanian untuk menyebut dirimu kuat? Pemuda itu tetap tidak sadarkan diri, tetapi Dion segera mengirimnya ke dunia di dalam ringnya sebelum menarik Little Black keluar. Melihat ke dalam mata hitam makhluk kecil yang menggemaskan itu, Dion berbicara, "Hitam kecil, aku butuh bantuanmu. Kita perlu membersihkan orang-orang ini dari ki setan yang menyerang mereka. Saya membutuhkan kemauan surgawi Anda." Sebenarnya Dion tidak tahu betapa kuatnya Little Black. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia lebih cepat daripada yang bisa diimbangi oleh aurora miliknya, aurora yang dapat dengan jelas melihat Oliver menyerangnya dengan kecepatan penuh. Namun, sepertinya si kecil semakin kuat seiring berjalannya waktu. Little Black melompat keluar dari pelukan Dion, menyapu radius 50 meter dengan keinginan surgawinya dan membuatnya tertegun. Wow, kehendak surgawinya telah berevolusi menjadi niat tingkat pertama. Tunggu, bukan itu. Itu adalah wasiat level 7, tapi dia menggunakan garis keturunan dan wasiat kristalnya untuk meningkatkannya. Jadi, kristal dan budidaya tubuh bisa digunakan seperti itu juga? Kehendak surgawi Dion hanya berada di tingkat ketiga. Jadi jauh lebih efisien bagi Little Black untuk melakukan sebagian besar pekerjaan saat dia menempatkan orang-orang yang tidak sadarkan diri ke dalam cincinnya. Setiap kali dia bertemu makhluk, dia mengulangi proses yang sama.